Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan memberitahukan sebuah kabar ya tentang ternyata ada dugaan bahwa imam besar Masjid Istiqlal ini terlibat korupsi, teman-teman. Ya, korupsi pengadaan Al-Qur'an. Ya, tetapi sebelum kita bahas lebih jauh ini, mari kita flashback ke belakang ya. Nama beliau ini akhir-akhir ini ya cukup ramai diperbincangkan lantaran kampanye toleransi yang beliau sampaikan. Yang tidak sedikit umat ini menilai bahwa toleransi semacam ini adalah toleransi lebay. Hal ini bukan tanpa sebab ya teman-teman. Kalau kita flashback beberapa hari ke belakang, maka kita akan mengingat kembali betapa mesranya, romantisnya ya antara imam besar ini dengan Paus Fransiskus. Sampai cium-cium kening, kemudian diberikan mimbar untuk Paus, dibacakan kitab suci Al-Quran di sana. Ya, setelah itu gantian pembacaan kitab Bible. Ya, pembacaan kitab Bible di Masjid Istiqlal. Luar biasa teman-teman. Ya, toleransi di atas rata-rata nih. Ya, belum lagi pernyataan-pernyataan yang selalu diulang-ulangi oleh beliau ya tentang pentingnya ini toleransi. Kita semua sama-sama ya, kita semua agama sama. Ya, semua agama itu sama, semua agama itu benar. Tidak ada perbedaan di antara kita, tidak ada perbedaan di antara agama kita. Dan berbagai narasi-narasi yang beliau ucapkan, yang seakan-akan di negeri kita ini sedang darurat toleransi. Seakan kita ini umat Islam itu nggak ngerti toleransi, nggak tahu gimana caranya bertoleransi yang benar. Ya, sehingga harus melakukan sedemikian rupa, kemudian di blow up sedemikian rupa ya. Yang kalau saya menganalisa, ya seolah-olah kesannya negara kita ini nggak menghargai perbedaan. Padahal tidak seperti itu. Dan kalau kita lihat juga ya, yang paling menjadi sorotan itu adalah bukan Menteri Agama teman-teman. Tetapi malahan yang menjadi sorotan tajam itu justru malah imam besar Masjid Istiqlal. Ya, karena ini kontroversinya cukup banyak sekali ya terkait Masjid Istiqlal. Dari mulai beberapa waktu yang lalu ya ribut. Masalah kunjungan oknum 5 tokoh NU ke Israel. Kemudian ternyata terbongkar juga bahwa imam besar Masjid Istiqlal ini juga ya diduga memasukkan orang-orang Yahudi ke Masjid Istiqlal. Dengan alasan itu adalah seminar ya, seminar PKUMI, pendidikan pengkaderan ulama Masjid Istiqlal. Tetapi narasumbernya dari orang-orang Yahudi Israel. Ya kan lucu juga tuh ya, pengkaderan ulama tetapi narasumbernya dari Yahudi. Ya, penjajah Yahudi. Dan itu sangat kontroversi teman-teman. Ya, dan sangat-sangat ramai dibahas pada waktu itu. Dan kemudian yang baru-baru ini adalah kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal. Ya, jadi di Masjid Istiqlal itu ada acara menyambut Paus Fransiskus. Ya, sampai nyanyi-nyanyi. Setelah itu terbongkarnya juga sebuah dugaan kuat kerjasama antara imam besar Masjid Istiqlal dengan Yahudi Israel. Ya, bahkan katanya nih dari 2 wartawan senior Indonesia yang sudah juga kami bahas di channel ini kan ya, itu telah dibangun sebuah ruangan khusus Yahudi Israel di dalam Masjid Istiqlal yang diberi dengan nama American Space. Ya, walau alam ya apakah berita ini benar atau tidak, tetapi ini hanya bersifat dugaan ya yang dibongkar oleh 2 wartawan senior Indonesia dan belum juga diklarifikasi sampai sekarang oleh beliau, imam besar Masjid Istiqlal. Dan sekarang ya muncul kembali sebuah berita viral tentang nama imam besar Masjid Istiqlal yang disebut-sebut ya dalam dugaan kasus korupsi pengadaan Al-Quran teman-teman. Astagfirullah. Kalau umumnya kita mendengar kasus-kasus korupsi ya biasanya itu kan korupsi timah, korupsi bansos, atau korupsi dana desa dan lain-lain. Tetapi ini benar-benar agak lain ya. Al-Quran, kitab suci umat Islam, masih saja ada oknum yang berani mengkorupsinya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini beritanya teman-teman, mari kita baca. Jadi ini ya teman-teman beritanya dari Tempo ya. Imam besar Masjid Istiqlal disebut di dakwaan suap pengadaan Al-Quran. Ya. Nih. Nama imam besar Masjid Istiqlal yang Sarudin Umar disebut dalam dakwaan Fahad El-Faus. Terdakwa suap pengadaan Al-Quran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2011-2012. Di mana Fahad El-Faus ini teman-temannya didakwa menerima suap sebesar 14,39 miliar karena mengatur pemenang tender. Kita baca coba di awal langsung di sini ya. Zulkarnain Jabar memberitahu Nasaruddin Umar bahwa posisi PT Adi Aksara Abadi Indonesia tergeser ke posisi kedua, sedangkan yang di posisi pertama adalah percetakan milik non-muslim. Ngeri di sini ya. Saat itu Nasaruddin masih menjabat sebagai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Yang nggak tahu juga ya teman-teman, bagaimana kasus akhir dari ini ya, gimana endingnya kita nggak tahu. Ya, dan memang sempat viral itu hari tentang korupsi pengadaan Al-Quran. Saya rasa ya ini cukup membagongkan ya, karena sekelas kitab suci Al-Quran loh, kitab suci umat Islam, itu masih saja ada oknum-oknum tertentu yang mengkorupsinya. Nah itu tadi teman-teman, sekarang mari kita lihat ya, mendengar bagaimana klarifikasi dari imam besar Masjid Istiqlal ini. Pendapat tentang saudara KPK periksa Nasaruddin Umar. Fahad ya kan. Nah pada waktu itu saya sudah jadi wamen, jadi saya tidak tahu menahu banyak ya.
Oh, Karena beliau kan mengatakan tidak tahu menahu banyak teman-teman ya. menjalankan tugas pada waktu itu ke luar negeri untuk Oh, membebaskan beliau berada di luar negeri sekitar menjalankan 200 tugas. orang yang terancam hukuman mati. Masya Allah. Jadi proses belakangan saya nggak tahu, dan tidak ada tanda tangan apapun, tidak ada paraf apapun, dan yang pasti tidak ada dana apapun. Jadi itu tadi ya teman-teman. Ya, entah bagaimana kelanjutan dari kasus ini nantinya. Namun lagi-lagi ya, kita tidak bisa menyimpulkan sebelum pihak KPK langsung yang memberi keputusannya. Dan kita berharap ya pihak KPK menanggapi hal ini. Kalau bisa minimal diperiksa lah, agar hal seperti ini itu tidak menjadi bola panas di tengah-tengah umat. Ya. Dan kali ini teman-teman, terkait masalah Imam Besar Masjid Istiqlal mencium kepalanya Paus Fransiskus. Kan sempat viral itu ya kemarin. Dan menjadi perbincangan di tengah-tengah umat. Ya akhirnya ada seorang ulama ya, seorang ustadz dari kalangan Muhammadiyah. Ya di mana beliau ini saat mengisi kajian, beliau mendapatkan pertanyaan dari jamaah. Bagaimana hukum mencium paus? Ya Paus Fransiskus. Ya beliau bernama Ustaz Mujiman. Ya, coba kita lihat videonya teman-teman ya. Dan sekaligus penjelasan beliau ini ya, membuat kita ini paham dengan sejelas-jelasnya. Bagaimana sikap kita yang tepat, yang harus dilakukan oleh kaum muslimin kepada non-muslim. Dalam hal toleransi. Ya mari kita simak teman-teman. Paus. Nah, jadi bagaimana hukumnya mencium paus? Alhamdulillah kita tinggal di Depok, Parangtritis. Jadi beliau ini teman-teman ya Ustaz Mujiman ya. Beliau ini dari Muhammadiyah. Dan ya salah satu ustaz yang saya suka ya beliau. Tentang keilmuannya. Ini dekat dengan pantai selatan. Dan di sebelah kita ada TPI, tempat pelelangan ikan. Lalu ada paus terdampar, dicium boleh. Nah. Iya. Jadi mencium paus itu tidak dilarang. Karena kita tinggal di dekat pantai, dan di sebelah kita ada TPI, tempat pelelangan ikan. Tidak cuma paus, lumba-lumba juga boleh untuk dicium. Nah, gimana? Salah Ustaz, bukan paus itu maksudnya. Oh, Paus Fransiskus. Masya Allah. Baik. Ya, karena tempat kita dekat tempat pelelangan ikan, jadi pikiran saya langsung kepikiran kalau ada paus yang terdampar di cium. Nah ini boleh, lumba-lumba juga boleh, asal hati-hati, karena kalau tidak hati-hati kalau digigit repot ya. Baik. Jadi kalau mencium paus, ikan paus itu kalau berbahaya maka itu berbahaya bagi badan. Tapi kalau mencium paus yang satunya itu berbahaya bagi akidah. Teman-teman, ya kan? Kalau mencium paus, ya ikan paus itu berbahaya hanya bagi fisik kita. Tetapi kalau paus yang dicium, ya paus yang kemarin yang datang itu, beliau berkata bahwa itu yang berbahaya, yang membuat bahaya itu adalah akidah kita, teman-teman. Kalau kita mencium paus beneran, paus ikan, itu kalau kena durinya paling itu hanya merusak badan. Tapi kalau mencium paus yang satunya, maka itu merusak akidah. Merusak akidah kita, teman-teman. Kenapa? Ya kenapa? Karena kita sebagai umat Islam, kita punya prinsip al-wala wal bara. Kita umat Islam teman-teman punya prinsip al-wala wal bara. Ya. Kepada siapa kita harus loyal dan kepada siapa kita harus berlepas diri. Ingat, bedakan hubungan akidah keagamaan dengan hubungan kemanusiaan. Ini beda teman-teman ya, hubungan akidah keagamaan dengan hubungan kemanusiaan itu beda. Dan sekarang ya banyak orang mencampurkan itu, mencampur adukkan itu. Ya seakan-akan semuanya itu harus dihubungkan dengan kemanusiaan. Sampai harus melanggar nilai-nilai agama, nilai-nilai akidah. Ya Allah. Dalam soal kemanusiaan, agama kita mengajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yarhamuhu birahmatil ammah. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini ketika kita berbicara soal muamalah, soal kemanusiaan. Maka kalau ada orang sakit dari orang yang berbeda agama, silahkan diobati. Kalau ada orang yang haus, silahkan dikasih minum. Menolong orang tanpa tanya apa agamanya. Ya, ini jelas teman-teman ya. Masya Allah, apa yang beliau sampaikan ini memang benar-benar mudah untuk kita terima. Karena memang sesuai ya. Toleransi yang sebenar-benarnya toleransi ya apa yang dijelaskan oleh Ustaz Mujiman ini teman-teman. Tapi soal loyalitas yang terkait dengan
agama, yang terkait dengan nilai-nilai syariat, ibadah. Kita sudah punya prinsip lakum dinukum Waliyadin. waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Iya. Ketika ada seorang syekh tamu negara dari Timur Tengah yang mau ngisi pengajian, dikasih surat ditolak. Tuh, ya kan? Ketika ada tokoh yang itu jelas-jelas non muslim, agamanya berbeda dengan kita, prinsip akidahnya berbeda, justru disambut dengan sukacita. Nah, ini yang menjadi sebenarnya apa ya? Geramnya umat Islam, teman-teman, ya. Ada di saat bersamaan, ya. Saudara kita lo mau datang ke sini, utusan, tetapi ditolak dengan dalih pemecah belah NKRI. Ya, padahal itu saudara semuslimnya loh. Dan kajian yang diberikan juga itu adalah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ditolak. Tetapi di saat bersamaan orang-orang dari non-muslim ini, ya tokoh bahkan datang, disambut sedemikian rupa bak raja gitu. Dicium-cium tangannya, dicium-cium keningnya. Jadi ini ada suatu keadaan terbalik, teman-teman. Ya kan? Terbalik. Di saat sesama saudara muslimnya mereka keras. Terhadap orang-orang di luar Islam, di luar saudaranya, di luar akidah mereka, mereka mesra. Jadi ini yang menjadi letak masalahnya di situ, teman-teman. Ya, maka ini satu sikap yang berlebihan. Kemudian ketika ada tokoh agama dari Timur Tengah sebagai tamu negara hendak memberikan tausiah atau ceramah agama, justru ditolak. Di stop. Padahal itu tamu negara loh. Coba. Ini menunjukkan bahwa fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Sehingga dalam hal ini ketika kita loyal kepada paus dalam hal keagamaan tadi, belum lagi memberikan fasilitas ibadah umat Islam untuk membaca kitab suci umat beragama lain kitab atau Bible, doa-doa beragama lain, maka itu bentuk pengkhianatan. Kan banyak, teman-teman, kenapa harus di masjid gitu? Ini yang disayangkan oleh umat. Kenapa kegiatan itu harus diadakan di masjid? Ya, oke lah, kalian silahkan sambut dengan sesuai dengan kenegaraan, nggak apa-apa. Ya, dan kita umat Islam juga tidak melarang kegiatan dia. Tetapi masalahnya kenapa harus di masjid? Bukankah ada tempat yang lain gitu? Ya memang seharusnya di situ, bukan di masjid gitu loh. Nah ini apa yang hendak dipertontonkan oleh orang ini ya? Sampai harus sedemikian rupa diadakan acara di Masjid Istiqlal. Dibacakan kitab Bible di situ, coba. Ya. Dan masih saja anehnya, masih saja ada orang yang membelanya, coba. Ini di mana girahnya, di mana rasa al-wala wal bara agamanya itu loh, ya. Terhadap surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Allah sudah firmankan di situ berulang kali, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Rasul dulu pernah diajak kerjasama dalam masalah ibadah. Rasul sempat diajak kerjasama dalam hal ibadah. Apakah Rasul mau? Tidak mau. Rasul memilih tidak mau, teman-teman. Jadi keadaan saat ini sebenarnya sempat ditawarkan oleh Rasulullah SAW dahulu, tetapi Rasulullah menolak. Karena ada prinsip itu tadi yang harus kita miliki setiap umat Islam, setiap kaum muslimin itu harus dimiliki. Apa itu tadi ya? Al-wala wal bara. Ada prinsip, teman. Jadi dalam masalah ibadah, toleransi kita itu adalah membiarkan. Dalam masalah ibadah, toleransi kita itu cukup membiarkan. Tidak mengganggu acara mereka. Tidak menyerang, apalagi menyakiti atau membuat kerusakan pada acara mereka. Tidak ya. Toleransi itu sebatas itu, teman-teman. Artinya membiarkan, membolehkan dia melakukan kegiatannya. Kegiatan ibadahnya. Nah itu toleransi. Coba kita lanjut. Toleransi kita itu adalah tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Toleransi kita itu adalah tidak merusak. Tidak merusak. Toleransi kita itu adalah tidak mencampuri. Tidak mencampuri. Maka atas apa yang kita lihat dan yang kita saksikan, sebagaimana yang disampaikan oleh penanya, itu bukan toleransi, tapi itu kolaborasi. Teman-teman ya, beliau mengatakan ya bahwa apa yang kita saksikan saat ini itu bukan hakikatnya, bukan toleransi. Ya, apa yang dipertontonkan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal sampai cium-cium paus ya, kemudian dibacakan kitab Bible di Masjid Istiqlal, itu hakikatnya bukan toleransi, tetapi itu sebenarnya adalah kolaborasi, teman-teman. Coba. Ya, beliau benar apa yang dikatakan oleh beliau. Ya, Masya Allah, Ustaz Mujiman ini. Ya, dengan keilmuan beliau, dengan bijaknya jawaban beliau, mudah untuk kita terima dengan akal dan dengan ilmiah.
Ya ada dasarnya teman-teman. Jadi di dalam agama kita itu yang diajarkan toleransi, bukan kolaborasi. Di dalam agama kita teman-teman, Islam ya, itu yang kita diajar itu cuma toleransi, bukan kolaborasi dalam hal ibadah. Dan menurut beliau apa yang kita saksikan saat ini di Masjid Istiqlal itu ya, itu adalah bentuk kolaborasi agama, bentuk kolaborasi ibadah, dan bukan bentuk toleransi teman-teman. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata selera humor dari Ustaz Mujiman lumayan juga teman-teman ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Mujiman itu sepertinya kami rasa ya sudah cukup jelas teman-teman ya. Dan kalau masih kurang jelas lagi ya keterlaluan sih ya, karena hal ini masalah dasar tentang akidah kita, pondasi utama dalam dinul Islam ini. Jadi kalau masih ada yang nggak paham juga, mungkin perlu belajar lagi tentang tauhid, perlu belajar lagi tentang konsep al-wala wal bara. Sehingga kita tahu ya kita harus dengan siapa memberikan loyalitas paling utama dan dengan siapa kita harus berlepas diri. Tetapi yang selama ini terjadi, ya justru malah oknum-oknum mereka ini dengan orang sesama muslim, ya dengan saudara muslim mereka, ya mereka keras, sok keras. Tetapi dengan orang-orang kafir, mereka saling berkasih sayang. Ya, coba pembangunan masjid Imam Ahmad bin Hambal, ya padahal itu kan masjid untuk umum teman-teman, ya bukan untuk kelompok ormas tertentu, ya kemudian untuk keperluan yayasan semata, bukan. Itu masjid untuk umum. Ya siapapun boleh sholat di sana, siapapun boleh tidur di sana, siapapun boleh menggunakan untuk kegiatan-kegiatan ibadah dalam rangka mengagungkan syariat Islam. Ya tetapi oleh mereka ini mereka tolak, kajian-kajian mereka bubarkan. Ya, tetapi anehnya nih dengan orang-orang kafir yang Natalan dijaga, biksu diajak masuk ke masjid, ya bahkan sampai juga ada yang ngalap barokah kepada biksu. Ya, Paus Fransiskus dicium-cium tangannya, dicium-cium kepalanya. Menunjukkan bukti cinta dan kasih sayangnya. Tetapi sesama muslim malah keras. Ya apa-apaan ini coba. Ya. Seakan-akan terjadi standar ganda di sini teman-teman. Ya. Nalur pikiran itu di mana? Ya, saya pribadi jadi geleng-geleng kepala ya melihat fenomena seperti ini. Dan yang seperti itu ya berdasarkan penjelasan dari Ustaz Mujiman tadi. Ya. Di hati-hati mereka itu terdapat penyakit. Fi qulubihim marad. Ya, di hati mereka itu terdapat penyakit. Ya. Mereka mengaku orang-orang beriman. Mereka mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi menentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita melihat orang-orang yang seperti itu teman-teman. Ya, mereka sangat terlihat. Dengan orang-orang kafir mereka ini mesra. Mereka berkasih sayang. Tetapi dengan kaum muslimin sendiri. Mereka kasar. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya ini perlu diobati hati-hati mereka ini teman-teman. Ya. Di hati mereka ini penuh dengan penyakit teman-teman. Ya. Penyakit akut. Ya. Bahaya bagi akidah mereka. Dan seperti biasa sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.